Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas D pada video ini akan memberikan sebuah tutorial singkat untuk aplikasi Sui Prolog. Sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai logic programming. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Di kelompok 6 ini beranggotakan saya sendiri, Dafa Haidar Paras, lalu ada Muhammad Akmal Maulana, Fisti Anissa Haq, dan Adlina Isnaini Nurul Ain. Untuk tutorial pertama, yaitu demo instalasi dan pengenalan lingkungan kerja, akan dibawakan oleh Akmal. Untuk Akmal, disilakan. Baik untuk instalasi. Nah, untuk instalasi aplikasi Sui Prolog, masuk ke website Sui Prolog, kemudian pilih ke menu download. Nanti ada development release, klik di sini. Kemudian pilih salah satu versi menyesuaikan dengan operasi sistem yang digunakan. Saya menggunakan Windows, jadi klik yang ini. Kemudian jika download sudah selesai, cara melakukan instalasinya tinggal klik. Karena saya sudah melakukan instalasi, maka akan muncul menu seperti ini. Cuman jika belum melakukan instalasi, hanya melakukan nextnya saja. Next, kemudian agree, next, 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 dan kemudian install. Kemudian untuk lingkungan kerjanya, Swift Prolog. Swift Prolog memiliki tampilan seperti ini. Nah, memiliki tampilan seperti ini. Kemudian di dalam Swift, nah apa itu Swift Prolog? Swift Prolog merupakan software untuk pemrograman logika berbasis Prolog. Biasanya digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti inferensi logika. Dalam Swift Prolog memiliki beberapa fitur utama, ya, salah satunya yaitu fitur prompting atau digunakan untuk melakukan atau memberikan perintah. Nah, diisi seperti ini. Dalam kemudian ada fitur editor bawaan. Nah, untuk menggunakan fitur editor teks bawaan yang bisa digunakan untuk mengedit dan menambahkan aturan atau fakta, bisa menggunakan edit. Kemudian misalkan pilih salah satu file, filenya berbentuk PL. Nah, ini merupakan tampilan editor bawaan dari Swift Prolog. Kemudian ada beberapa perintah dasar yang bisa digunakan dalam uh, Swift Prolog seperti konsol yang bisa digunakan untuk memuat file program dan juga bisa digunakan dengan mengklik file, kemudian konsol, kemudian memilih file yang nantinya digunakan. Selain itu ada beberapa perintah lainnya seperti listing yang digunakan untuk menampilkan suatu list atau array. Kemudian ada help yang berisi dokumentasi atau bantuan dari aplikasi Swift Prolog. Kemudian halt ya bisa digunakan untuk keluar dari program. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Akmal yang telah memberikan tutorial instalasi aplikasi dan pengenalan lingkungan kerja. Selanjutnya, ada sebuah studi kasus dan penyelesaiannya yang akan dibawakan oleh Kisti Anissa Haq. Kepada Kisti, disilakan. Baik, di sini saya akan membacakan studi kasus yang mana kami memilih studi kasus berupa keanggotaan di sebuah klub, yaitu English Club. Untuk deskripsi soalnya, dalam suatu English Club memiliki sejumlah anggota yang rutin mengadakan pertemuan. Di antara anggotanya adalah Ali, Budi, Putri, dan Siti. Anggota yang hadir di setiap pertemuan akan dicatat. Berikut merupakan daftar kehadirannya. Yang pertama, Ali hadir di pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang kedua ada Budi hadir di pertemuan 1 dan 2. Yang ketiga ada Putri hadir di pertemuan 1, 3, dan 4. Lalu yang terakhir ada Siti hadir di pertemuan 2, 3, dan 5. Berdasarkan data kehadiran tersebut, terdapat beberapa kriteria yang akan terpenuhi, seperti siapa saja anggota yang termasuk aktif dan non-aktif, serta anggota yang memenuhi syarat untuk mengikuti lomba. Seluruh anggota bisa dikatakan aktif jika hadir di 3 atau lebih pertemuan. Namun sebaliknya, jika hadir kurang dari 3 pertemuan, maka anggota tersebut akan dikatakan tidak aktif. Adapun persyaratan untuk anggota yang dapat mengikuti lomba adalah anggota yang hadir lebih dari 2 kali pertemuan. Berdasarkan data yang ada, buktikan siapa saja yang terdaftar sebagai anggota aktif dan tidak aktif, serta siapa saja anggota yang dapat mengikuti lomba dan tidak dapat mengikuti lomba. Lalu di sini ada deskripsi solusi penyelesaian kasus, di mana sintak ini akan digunakan ketika nanti demo tools Prolog. Yang pertama ada definisi fakta, yang mana Ali, Budi, Putri, dan Siti sebagai person dan merupakan sebagai anggota klub juga. Lalu ada pertemuan klub yang berisi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 5. Lalu ada total kehadiran dan siapa saja yang hadir di setiap pertemuan. Nah, di sini ada beberapa aturan yang akan digunakan, yaitu ada aturan anggota klub, lalu ada aturan terkait pertemuan klub, lalu ada aturan terkait kehadiran anggota di pertemuan, lalu ada aturan terkait siapa saja anggota aktif dan siapa saja anggota nonaktif. Lalu ada aturan untuk menemukan semua anggota aktif yang nantinya akan berupa list, begitupun untuk anggota nonaktif. Lalu yang terakhir ada aturan terkait anggota yang dapat mengikuti lomba dan aturan siapa saja untuk anggota yang tidak dapat mengikuti lomba. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kisti. Selanjutnya ada demo penggunaan aplikasi yang akan menyelesaikan studi kasus yang sudah dibuat oleh Kisti sebelumnya, yang akan dibawakan oleh Adelina. Kepada Adelina, disilakan. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi Swiprolog, di mana Swiprolog harus menggunakan file dengan extension .pl. Nah, jadi kita akan membuat terlebih dahulu filenya yang berisikan sintak-sintak prolog yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang berisi definisi dari fakta, dan kemudian aturan-aturan yang akan kita gunakan. Kemudian kita save. Ya. Nah, di sini kita panggil dengan perintah konsol. Kemudian eh, dilengkapi dengan path dari file yang telah kita buat barusan. Dan jangan lupa di akhir perintah selalu menggunakan tanda titik. Nah, jika true berarti file tersebut sudah terpanggil. Kemudian kita akan mencoba aturan yang pertama, yaitu untuk menemukan semua anggota yang aktif. Di sini kita menggunakan list.
Oh, maaf, ini anggota yang non-aktif. Kemudian kita cari yang anggota aktifnya. Nah, di sini anggota yang aktif ada Ali, Putri, Siti, dan anggota yang non-aktif ada Budi. Nah, kemudian untuk aturan yang lain, ini ada anggota klub, aturan untuk menentukan apakah dia anggota klub atau bukan. Misalnya kita di sini tuliskan Jamal. Nah, di sini false karena Jamal bukan termasuk ke dalam anggota klub English. Nah, ini aturan untuk mencari apakah pertemuan tersebut ada. Misalnya pertemuan 7 ini false juga karena di sini hanya terdapat 5 pertemuan saja. Kemudian untuk aturan yang selanjutnya adalah untuk mengecek kehadiran anggota pada pertemuan tertentu. Misalnya di sini pertemuan pertama, dan kita akan mengecek kehadiran Ali. Di sini true, berarti Ali hadir pada pertemuan pertama. Kemudian ini ada aturan untuk mencari anggota yang aktif dan nonaktif. Tapi karena tadi kita sudah memanggil eh, menggunakan list, jadi kita akan melewat aturan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke aturan untuk melihat anggota yang dapat mengikuti lomba. Di sini misalnya Budi. Nah, ini false, berarti anggota Budi tidak dapat mengikuti lomba. Kemudian di sini ada aturan eh, semua anggota yang dapat mengikuti lomba dalam bentuk list. Nah, berarti anggota yang dapat mengikuti lomba adalah Ali, Putri, dan Siti karena mereka memenuhi syarat yang dimana untuk mengikuti lomba harus hadir lebih dari separuh pertemuan. Sedangkan Budi tadi false karena Budi tidak memenuhi syarat tersebut dan dia hanya hadir 2 pertemuan saja. Nah, kita cek di sini untuk anggota yang tidak dapat mengikuti lomba. Nah, Budi, kemudian kita juga buktikan untuk anggota yang dapat mengikuti lomba, misalnya Ali. Ini true karena Ali dapat mengikuti lomba. Nah, untuk keluar dari program, kita dapat mengetikkan halt dan sudah keluar dari program. Sekian demo yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 6 yang sudah memberikan tutorial ini. Kami cukupkan video tutorial AI with Prolog menggunakan aplikasi Swift Prolog. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.